Selamat pagi, ini kembali kami akan merenungkan pesan atau yang mau singkatkan bagi kita menjalani hari. Percaya dengan apa yang menjadi tuntunan, kita bisa tahu melangkah melewati batu-batu kerikil tajam, lubang-lubang. Hari ini percaya kita bisa melewati karena tuntunan daripada Allah yang kuasa akan menghadrat pikiran kita. Sebelumnya kami akan berdoa, dan mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, kami meluangkan waktu pagi ini untuk menghampiri Tuhan, kiranya Allah mendengarkan doa kami, Allah menuntun kami, membuka kebenaran-Mu, meningkatkan kami supaya kami bisa memahami apa menjadi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kakak, teman kakak. Sekarang kita masuk hari yang ketiga ya. Empat ya. Hari yang keempat. Memikul salib merupakan pilihan memiliki gaya hidup Yesus. Sebab firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 tertulis, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Contoh keinginan daging adalah perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan dan percabulan, keinginan daging. Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19. perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran. Cemar kalau seperti air ya. Jangan minum, airnya sudah tercemar. Jangan cuci air tercemar, berarti ada sesuatu yang awalnya baik, bagus menjadi kotor. Ada kotor berarti sudah tercemar. Hidup kita nggak percaya ciptaan Tuhan pasti baik. Tidak ada yang orang kita begitu lahir ciptaan Tuhan, hidupmu kotor ya, enggak, pasti baik, pasti bagus. Nah sekarang ada kecemaran, berbuat cemar, berbuat yang kotor. Nah ini harus kita bersihkan ya, jangan sampai tercemar. Yang berikutnya Galatia 5 ayat 21, yang menurut kepada keinginan daging, maka ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal dengan demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Galatia 5 kan? ayat 21. Ya itu. Panjang ya? Maka yang menurut kepada keinginan daging, Iya, kok beda ya? Dia enggak Alkitab yang besar itu. Kamar 3 aja. Beda kan? Beda kan? Yang menurut kepada keinginan daging, maka itu titik kerjaan Allah. Nah, siapa yang salah? Nah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. 71. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu.
seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti kayaknya ada yang apa ini? Ada sesuatu ya. Iya. Berarti Memang ada kata maka kan? Ada kata maka di situ di sini. gimana? Di Itu diambil dari atas. Maka kamu tidak, ayat 16, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yang menurut keinginan daging, maka kemudian ada kerajaan Allah. tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya. Kayaknya ini ada sesuatu yang harus diluruskan, karena Galatia 5 ayat 21 isinya tidak seperti ini. Karena ketik. Nah, karena ayat 16 itu ada maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, yang menurut kepada keinginan daging. Maka, nah, tapi di ayat 21 itu ada satu yang panjang ya. Nah, kesimpulannya, menurut kepada keinginan daging, maka tidak mendapat bagian dalam. Iya, kayaknya itu. Begitu Ia ya. tidak akan mendapat bagian Maka dalam tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ia tidak Akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ia Dalam kerajaan Allah. Nah, jadi buku mungkin ya tapi ada sesuatu yang dia salah ketik. salah ketik atau salah menyebutkan, tapi apa pastinya Alkitab tidak salah ya. Bukan pedoman kepada Alkitab. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah Menyalibkan daging. menyalibkan Daging. daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Bukan daging hawa nafsu. Apa saja keinginan-keinginan daging atau duniawi yang sukar, lepaskan. Keinginan daging sukar. Di sini dari dalam Galatia pasal 5 ini banyak sekali perbuatan daging. Itu ada kecemburuan, kecemaran, nafsu, menyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, berantem saja, iri hati, marah, kepentingan diri sendiri, percideraan, pemecah belah, dengki, mabuk, pesta pora dan sebagainya. Nah, di dalam Galatia 5 ini banyak dijelaskan oleh apa saja yang daging yang dimunculkan. Tapi apa yang daging yang suka lepaskan. Hati-hati. Ada yang namanya kesombongan. Kalau sombong, saya bilang aku sombong kali. Sombong itu adalah musuh yang mendorong dari belakang, ya, musuh dalam selimut. Kalau musuh dalam selimut itu berarti ada di dalam hidup kita. Ya, musuh dalam selimut itu sebuah musuh, satu musuh yang tidak kelihatan. Ada yang bilang, sombong kali. Aku baik. Tidak mau gitu orang kan? Nah, berarti kalau sombong itu adalah musuh yang ini kedagingan yang membuat orang tanpa sadar sudah melakukan. Contoh gini, kalau bukan aku, wah nggak bisa jalan itu. Jadi ini ya kan? Lagi. Ada dua street gini, cara menjatuhkan orang yang berjalan. Ada dua cara. Yang pertama adalah tarik dia ke belakang, pasti jatuh. Ya kan? Ada orang jalan di depan kita, membuat dia jatuh adalah tarik ke belakang, pasti jatuh. Nah, yang pertama, gimana lagi membuat dia jatuh? Itu sendiri. Anda boleh buat dia. Yang berikutnya, supaya jatuh dia, dorong ke depan. Saya jatuh juga kan?
Kan dorong ke depan. Nah artinya gini, yang membuat orang jatuh, tarik dia mundur dari kerohaniannya. Iya, malas kalau makan hemat, dia mau ibadah, kan dia mundur kan? Ayolah ngapain? Udah pagi capek kali kita, bukan cuma ininya, bukan cuma baca ini, ayo bisa aku baca di sekolah. Nah, mulai mundur contohnya pelan-pelan kan? Yang kedua, supaya jatuh, terlalu maju. Taruhannya orang itu. Kalau aku nggak bisa selepen dengan orang-orang tempat. Nah itu musuh menjatuhkan kita, kesombongan, sangat jatuh sekali. Nah, kita harus was-was dengan yang namanya kesombongan, musuh kesombongan. Ayat hafalan Galatia 5 ayat 23. Kalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kata baiklah ini bukan pemaksaan ya. Nah, ini dibilang baiklah. Ini semacam ajakan, ya semacam tuntunan. Jadi kalimat di atas ini memikul salib merupakan paling atas. Memikul salib merupakan pilihan. Oke. Nah, kata yang perlu tegas bawah di sini adalah pilihan. Lanjut lagi pilihanku. Nah, emang ada keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup ini juga kan. Nah, ini bukan dari Bapa tapi dari dunia. Nah ini pilihan sama kita, keinginan daging, keinginan mata, aku mau nyembelih ini, cuci mata. Nah sebelum aku cuci mata harus keinginan mata ini tambah sadar. Ya bagus sih setelah cuci mata, tapi ini saya mendorongan untuk akhirnya mengontrol keangkuhan. Nah aku jadi akhirnya sombong kan. Nah ini pilihan sama kita, mau terus melakukannya atau mau stop. Nah, kita pilihlah pada hari ini untuk berhenti, untuk bisa menyalipkan kedagingan, karena yang menurut keinginan mata, keinginan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Punya catah. Oke, ini perenungan kita pagi ini. Kita punya pilihan. Kita punya pilihan untuk menyalipkan keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup. Oke, kita berdoa. Sayang. Berdoa. Oke, berdoa ya. 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 Selamat pagi Bapa di surga, pagi hari ini kami kembali bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Hari ini firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak hidup dengan kedagingan, membuang segala kedagingan seperti perselisihan, perseteruan, pencemaran, hawa nafsu, iri hati, amarah, dendam. Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kami kembali untuk kami tidak tinggal di dalam itu, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kami untuk tinggal di dalam Roh-Mu, yaitu mengasihi, mengampuni, sehingga kami layak menerima anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih hari ini buat firman-Mu Tuhan, sudah mengajarkan kami untuk tidak hidup dalam kedagingan dan hawa nafsu. Terpujilah Tuhan, pagi hari ini kami serahkan seluruh pekerjaan dan aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kami mulai, kami mau Allah yang terlebih dahulu menyertai dan memberkati kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini Tuhan, kami memilih untuk tidak tunduk kepada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kami tahu semuanya tidak berasal daripada Bapa. Kami memilih hari ini untuk hidup di Tuhan. Kami bisa berkenan, dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan yang memberkati aktivitas kami, dan memberkati kami hari ini. Terpujilah Tuhan, kiranya orang-orang diberkati melalui apa yang kami renungkan. Dalam nama Yesus.
Ada yang sudah memirsa menantikan acara ini dan ternyata menunggu untuk dipeluk. Nah, dah. Oke, selamat pagi, selamat menjalani hari. Tuhan memberkati semuanya. Sayang, apa mereka? Selamat pagi guys, pagi. Selamat beraktivitas, God bless you.